Yang Waalaikumsalam. saya hormati Pak Dodi, Pak Kaprodi, Bu Ratna selaku Ketua Tim Praktisi Sharing, ada Mas Alfa tadi, dan yang tidak kalah penting adalah yang saya hormati dan terima kasih sekaligus kepada Mas Mahrus Ali yang pada kesempatan kali ini sudah berkenan untuk berbagi ilmu di aspek praktek, terutama pada isu-isu tentang kekuasaan kehakiman, lebih spesifiknya pelaksanaan tugas dan fungsi di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum ke Pak Mahrus Ali, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa semuanya, saya ingin memperkenalkan secara sekilas beliau, Pak Mahrus Ali SHMA ini kebetulan alumni Fakultas Hukum UI angkatan 2002 ya Cak ya? 2002. Dan sudah di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2000 berapa ya? 9 ya? 2009. 2009. Jadi sudah cukup lama beliau di Mahkamah Konstitusi dan sekarang posisinya sebagai asisten ahli di Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman sekalian, kalau selama ini kita lebih banyak bicara pada aspek teori mengenai kekuasaan kehakiman di mata kuliah Hukum Tata Negara, pada pagi hari ini kita akan lebih banyak mendengar bagaimana praktek-praktek dari penyelenggaraan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk pasca reformasi gitu ya. Oleh karenanya tanpa berpanjang lebar lagi, saya memberi waktu sepenuhnya kepada Pak Mahrus Ali untuk memberikan sharing pengalaman praktisi di Mahkamah Konstitusi kepada adik-adik mahasiswa di mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya persilakan, Cak Ali. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih Bapak Kaprodi, Mas Dodi, dan juga Mas Jamal dan Bu Ratna yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi ilmu, sharing dengan teman-teman mahasiswa terkait dengan hukum tata negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan mendiskusikan tentang dinamika relasi atau hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam konteks judicial review, di mana banyak sekali perkembangan-perkembangan yang memang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Di samping mempelajari tentang teori, tapi juga bagaimana melihat kalau bahasanya Pak Artijo itu law in context-nya, bagaimana melihat hukum dalam kontekstualnya. Kalau hukum dalam teks mungkin sudah banyak disampaikan oleh Mas Jamal dan para dosen lainnya, tetapi dalam konteks prakteknya kita akan melihat bagaimana sebetulnya dinamika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ada satu kutipan yang menarik dari John Adams yang pada intinya menyatakan bahwa pemerintahan atau kekuasaan kehakiman atau peradilan itu harus saling mengimbangi, saling mengawasi, khususnya di sini adalah eksekutif gitu ya. Di mana kekuasaan kehakiman harus berbeda dari legislatif dan eksekutif dan independen dari keduanya.
sehingga dapat mengawasi, menjadi pengawas satu dengan yang lainnya, yang mana saat ini bisa kita lihat kondisi di negara kita seperti apa, apakah memang ini berfungsi sebagaimana idealnya atau tidak. Mari kita lihat bersama. Artinya menjadi refleksi buat kami di lembaga negara dan juga buat teman-teman mahasiswa mengkritisi bagaimana sebetulnya performa dari masing-masing lembaga negara, khususnya pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Baik, kita mulai dari lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar, yaitu kalau kita melihat di sini ada 3 cabang kekuasaan, ada Presiden, ada juga DPR, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, pagi ini kita akan mendiskusikan di cabang yudisiarinya, di cabang kekuasaan kehakimannya, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk Presiden dan DPR, nanti kita akan bahas pada sesi yang lainnya, mungkin ada praktisi lainnya yang akan menyampaikan, tetapi konteksnya pagi ini kita akan bicara kekuasaan kehakiman. Kemudian ya, ketika kita melihat pasal 24 ayat 1 UUD 45, makna kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini yang kemudian menjadi landasan dari UUD 45 pasal 24 ayat 1, bahwa kekuasaan kehakiman itu harus didukung sepenuhnya oleh kekuasaan yang merdeka. Nanti kita akan bicara tentang independensi peradilan dan bagaimana peran keduanya, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan dari sini banyak sekali elemen yang bisa digali, bagaimana sebuah kekuasaan kehakiman bisa diwujudkan dengan dukungan atau supporting dari kekuasaan yang merdeka. Ini banyak sekali penafsiran-penafsiran apa sebetulnya kekuasaan yang merdeka dan bagaimana kaitan dengan independensi atau kemerdekaan dari peradilan itu sendiri. Dikaitkan dengan sistem yang ada di negara kita, apakah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, khususnya Mahkamah Konstitusi, cukup independen untuk melaksanakan tugas-tugasnya? Apakah hakim-hakimnya independen? Itu menjadi sebuah pertanyaan juga. Artinya kita bisa melihat dari putusan-putusannya, kita melihat dari bagaimana para hakim itu menjalankan amanah atau sumpah jabatannya dalam putusan-putusannya. Baik, kalau kita kembali ke Mahkamah Agung, bagaimana sebetulnya struktur di Mahkamah Agung? Di sini Mahkamah Agung diatur dalam 24A, ada kewajiban dan kewenangannya, ada kemudian di sini tugas-tugasnya yaitu, dan juga hakim-hakim agung juga, hakim agung di sini kriterianya memiliki integritas atau kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Kemudian calon hakim agung diusulkan oleh KY. Kemudian kewajiban dan kewenangannya, dan yang menarik di sini adalah mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Nah, ini berarti Mahkamah Agung mendelegasikan 3 orang hakim konstitusi untuk menjadi hakim konstitusi, dan 3 orang hakim untuk menjadi hakim konstitusi. Kemudian kita lihat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di sini kewenangan kewajibannya diatur di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2. Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang hakim konstitusi, syarat untuk menjadi hakim konstitusi yaitu memiliki kepribadian atau integritas yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Nah, negarawan ini, definisi negarawan ini sangat luas. Artinya kalau boleh kita sederhanakan, negarawan adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia fokus untuk menegakkan hukum dan keadilan, tidak lagi berorientasi pada dunia, pada perspektif-perspektif lainnya, sehingga kemudian dia berkonsentrasi menjadi hakim konstitusi, walaupun memang latar belakangnya bukan sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Karena dari unsur presiden maupun DPR itu latar belakangnya berbeda-beda, baik sebagai
akademisi maupun politisi. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang memang menjadi dari hakim karir. Baik, mari kita cermati kewenangan dan kewajiban MK. Di sini ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Dari 4 kewenangan, kalau pengujian undang-undang, mungkin saya yakin teman-teman mahasiswa sudah sering melihat ya, karena sidang kita live streaming ada di YouTube juga. Artinya sering melihat bagaimana sebetulnya sebuah undang-undang diuji, misalnya seperti undang-undang Cipta Kerja dan sebagainya, undang-undang COVID. Tapi untuk SKLN mungkin tidak terlalu populer karena dia tidak terlalu banyak kasusnya. Apalagi untuk pembubaran partai politik tidak pernah ada kasusnya juga. Dan yang keempat, perselisihan hasil pemilu ini 5 tahunan, pemilu legislatif dan pemilu presiden, dan juga pilkada sebagai tambahan. Kemudian impeachment juga belum pernah ada perkaranya. Tapi kalau teman-teman mahasiswa ingin melihat atau mengkaji bagaimana satu peradilan memutus sengketa impeachment, memutus perkara impeachment, itu bisa nanti mempelajari dari MK Korea Selatan, sudah ada putusannya, sudah berbahasa Inggris juga, bisa diteliti dan mungkin bisa menjadikan refleksi untuk Indonesia bagaimana MKRI, apakah nanti bisa kalau kemudian, apakah memungkinkan kalau kemudian dijadikan benchmark untuk Mahkamah Korea Selatan, MK Korea Selatan yang sudah berhasil atau ada putusannya berkaitan dengan impeachment. Ini menarik karena memang sejak reformasi ketika MK dibentuk sampai sekarang belum pernah ada perkara impeachment. Juga partai politik yang belum pernah ada perkara. Saya sendiri pernah melakukan studi banding ke Jerman, ke MK Jerman. Di sana hampir sama dengan MKRI, dengan MK Indonesia. Pemohonnya adalah pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah. Jadi boleh dibilang sangat sulit terjadi pembubaran partai politik karena yang menjadi pemohon atau yang undang-undang mengaturnya yang memiliki legal standing adalah pemohonnya adalah pemerintah, sehingga tidak bisa warga negara seperti misalnya pengujian undang-undang yang bisa diajukan oleh warga negara, setiap warga negara Indonesia. Namun di pembubaran partai politik ini hanya pemerintah atau diwakili oleh Jaksa Agung ataupun Kementerian Hukum dan HAM. Namun di Jerman sudah pernah ada beberapa kasus pembubaran partai politik, yaitu partai politik yang terafiliasi dengan komunisme, dengan Nazi dan sebagainya. Dan di sana sama dengan di Indonesia, sangat anti terhadap komunisme, sangat protektif. Mereka memproteksi konstitusinya atau negaranya supaya tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur komunisme karena memang trauma di masa lalu. Nah, itu berkaitan dengan pembubaran partai politik. Nah, satu hal lagi berkaitan dengan pilkada. Pilkada sebetulnya MK dulu pernah menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa pilkada. Jadi ini ada kewenangan. Yang pertama, MK menyatakan bahwa pemilu bukan bagian dari pilkada, bukan bagian dari pemilu, sehingga MK tidak berwenang. Itu di putusan tahun 2013, 97 tahun 2013. Sedangkan di putusan terbaru, di putusan 85, MK menyatakan MK berwenang mengadili sengketa pilkada. Karena memang sampai tahun 2024 belum terbentuk satu peradilan khusus. Di mana pasca putusan 97 tahun 2013, pembentuk undang-undang menyatakan bahwa sengketa pilkada dititipkan atau menjadi kewenangan transisi bagi MK sampai terbentuknya peradilan khusus. Namun hingga saat ini peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sehingga kemudian pemilu pilkada tahun 2024 tidak ada lembaga yang akan menangani kalau kemudian tidak ada putusan ini, sehingga kemudian MK menafsirkan pasal 157 ayat 3 MK menjadi berwenang kembali. Jadi istilahnya itu MK tidak berwenang, kemudian MK berwenang lagi. Ini satu perubahan-perubahan yang memang perlu dikritisi, perlu diteliti, perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kemudian MK berubah putusannya? Apakah hanya karena tidak terbentuknya peradilan khusus atau memang adanya ketidakpastian hukum kalau kemudian tidak diputuskan, tidak dikabulkan atau kemudian tidak dinyatakan berwenang untuk mengadili sengketa pilkada.
Karena memang pilkada ini esensinya adalah sama dengan pemilu, tetapi prosesnya agak sedikit berbeda sehingga sebetulnya hampir sama dengan pemilu, tapi itu hanya ada di daerah. Dan tingkat kerumitannya atau tingkat sengketanya itu justru sebetulnya pilkada lebih sulit dari pemilu karena dia menyangkut daerah, menyangkut rezim di daerah, bagaimana pemerintah daerah ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin yang demokratis, namun banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Contoh misalnya sengketa pilkada di daerah Papua, itu banyak sekali yang terjadi pengulangan-pengulangan dan bahkan terjadi konflik-konflik pasca putusan MK. Bahkan ada di suatu daerah yang sengketa gugatannya itu tidak tanpa akhir sampai 4 kali sidang, 4 kali permohonan. Artinya ini kan menunjukkan bahwa demokrasi lokal di daerah dan kemudian sengketa ke MK-nya mungkin belum tentu efektif itu diterapkan di daerah tersebut, sehingga kemudian perlu evaluasi apakah semua daerah akan melaksanakan pilkada langsung atau kemudian melalui demokrasi perwakilan. Ini menjadi PR besar bagi Indonesia karena memang belum semuanya daerah yang siap kemudian melaksanakan pemilu pilkada langsung karena memang konflik di daerah masih tinggi. Nah, ini menjadi satu PR besar, kemudian bagaimana mengevaluasi pilkada langsung dan juga termasuk sengketa. Karena sengketa pilkada itu menjadi rangkaian akhir dari sebuah proses pilkada ini. Berbeda dengan pemilu yang memang relatif lebih tertib, 5 tahunan begitu ya. Kemudian pilkada itu ada setiap tahun, bahkan nanti di tahun 2024 di bulan November juga ada pemilihan kepala daerah. Baik, kita lanjut bagaimana sebetulnya perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini 2003 sampai 2022, tahun 2003 MK berdiri, kita sudah memutus kurang lebih 3.446 perkara, baik itu SKLN, PHPU, Pilkada maupun pengujian undang-undang. Tentu yang paling banyak adalah pengujian undang-undang 1.600, kemudian SKLN 29, PHPU perselisihan hasil pemilihan umum ini ada 600 dan 1.100 itu sekitar putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Baik, jangka waktu kapan sih sebetulnya kalau ada pertanyaan untuk pengujian undang-undang MK membutuhkan waktu berapa lama menyelesaikannya? Kalau kemudian di rata-rata ada yang cepat, ada yang lambat, kurang lebih sekitar 2 bulanan ya untuk menyelesaikan pengujian undang-undang. Tapi kalau untuk pemilu legislatif itu sudah ada time frame-nya yaitu 30 hari, pemilu presiden 14 hari, pemilu pilkada itu juga 30 hari. Jadi ada time frame-nya sendiri-sendiri yang diatur. Tapi kalau untuk pengujian undang-undang memang tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi kapan suatu perkara pengujian undang-undang harus diselesaikan. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak dan juga banyak sekali hal-hal yang harus didalami, harus dikaji dalam satu pengujian undang-undang. Kemudian berkaitan dengan putusan inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat, ini di tahun 2022 ini ada 1 putusan inkonstitusional dan 14 putusan inkonstitusional bersyarat. Nah, ini yang menjadi perdebatan juga, mengapa MK kemudian mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat. Seperti misalnya di putusan Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa kemudian MK memberikan semacam kelonggaran-kelonggaran atau memberikan alternatif-alternatif, tidak langsung kemudian membatalkan suatu undang-undang kemudian tanpa adanya transisi. Nah, ini di putusan 85 tahun 2022 ini MK menyatakan inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat sebetulnya menjadi alternatif ketika undang-undang itu diberikan semacam time frame, diberikan masa transisi seperti Cipta Kerja misalnya diberikan waktu 2 tahun untuk direvisi.
Mengapa demikian? Karena MK tidak ingin langsung membatalkan suatu undang-undang tanpa memberikan solusi juga. Jadi kemudian kalau dibatalkan akan kehilangan landasan hukum. Maka kemudian diberikan masa waktu transisi seperti itu untuk pilkada, untuk cipta kerja. Tapi di beberapa undang-undang lainnya tentu juga tidak ada time frame-nya, tetapi MK memberikan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tersebutlah supaya diadopsi oleh pembentuk undang-undang agar nanti ketika merevisi satu ketentuan norma dapat mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi inkonstitusional bersyarat sebetulnya memberikan rambu-rambu pedoman bagi atau guideline bagi pembentuk undang-undang atau adresat putusan atau pelaksana putusan agar dalam merevisi atau menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada pesannya yang dinarasikan melalui syarat-syarat tertentu dalam putusan yang kemudian disebut dengan inkonstitusional bersyarat. Jadi inkonstitusional bersyarat itu dibatalkan dulu normanya, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan kemudian diberikan syarat-syarat atau penafsiran-penafsiran tertentu agar undang-undang itu bisa menjadi konstitusional setelah adanya revisi atau penyempurnaan atau dalam penerapannya. Nah ini sampai saat ini ada top 10 undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi sepanjang 2003 sampai 2022. Ini peringkat pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Tentu ini bisa menjadi bahan satu kajian ataupun penelitian yang menarik. Di antara 10 undang-undang ini justru undang-undang pemilu lah yang paling menempati posisi tertinggi dengan 103 kali pengujian, dan kemudian KUHP 77 pengujian, dan juga di sini ada undang-undang pemilu 10 tahun 2006 pilkada, dan juga undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang ketenagakerjaan, advokat, dan undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari ke-10 undang-undang ini sebetulnya mencerminkan bahwa putusan MK itu, bahwa perkara-perkara di MK itu tidak hanya bicara tentang pemilu, tapi juga bicara tentang hukum acara, bicara pemerintahan daerah, ketenagakerjaan, advokat. Artinya dia multidisiplin, atau lintas bidang, lintas keilmuan. Jadi teman-teman dari di luar hukum tata negara pun tetap bisa mempelajari putusan MK, tetap bisa meneliti putusan MK, karena putusan MK itu sangat luas dimensinya. Nah, bagi teman-teman HTN tentu ini menjadi tantangan, menjadi satu challenge bagaimana, kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 7 ini menjadi menempati posisi tertinggi dalam klasemen pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Apakah bagaimana kualitasnya? Kalau kemudian kita lihat kualitas legislasi, apakah tinggi, semakin banyak undang-undang yang diuji mencerminkan atau berbanding dengan kualitas legislasi yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini banyak sekali pengujian karena nanti bicara tentang threshold, bicara juga tentang juga yang terakhir sistem pemilu yang kemudian dinyatakan menjadi kembali terbuka atau tertutup. Nah ini karena setiap mau pemilu undang-undang itu selalu berganti, setiap mau pemilu berganti. Nah ini undang-undangnya tidak berganti, tapi indeks atau tingkat pengujiannya semakin tinggi. Nah ini menarik kalau diteliti, mengapa terlalu banyak pengujiannya? Apakah memang undang-undangnya bermasalah atau meningkatnya kesadaran hukum masyarakat? Ini menjadi satu pertanyaan besar juga. Seberapa baik kualitas legislasi yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang sehingga Undang Nomor 7 tahun 2017 ini menempati klasemen tertinggi dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini belum pernah ada, bahkan undang-undang pemilu tahun 2012 itu masih ada 37 kali, tapi kemudian tertinggi adalah tetap undang-undang pemilu. Baik, kita setelah tadi melihat merefleksikan di MK, kita coba kembali ke sedikit teoritis begitu ya, bicara tentang independensi kekuasaan kehakiman. Saya mengutip dari Prof. Bagirmanan, tadi yang saya sampaikan bahwa kemerdekaan atau independensi sudah menjadi satu hal yang melekat, bahkan menjadi sifat kekuasaan kehakiman.
bagaimana kekuasaan kehakiman itu bisa diimplementasikan tanpa adanya kemerdekaan, tanpa adanya independensi. Jadi apa sih sebetulnya esensi atau hakikat dari kekuasaan kehakiman? Kalau Probagir di sini ada dua gitu ya. Jadi bebas, yang pertama itu bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Nah, kita lihat, kita refleksikan sekarang bagaimana kemudian contoh kasus misalnya adanya boleh dibilang recall, hakim konstitusi di recall oleh DPR. Nah ini apakah MK sudah bebas atau lepas dari campur tangan kekuasaan lain? Ini satu pertanyaan juga, satu pertanyaan mendasar. Bagaimana kemudian seorang hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya bisa diberhentikan di tengah jalan oleh DPR, oleh lembaga pengusulnya, yang kemudian tentu menyalahi undang-undang yang berlaku. Kan pemberhentian hakim itu ketika misalnya mengundurkan diri atau kemudian terkena kasus pidana dan sebagainya dan kemudian meninggal. Itu syarat-syarat itu ada diatur di Undang-Undang MK. Sedangkan yang terjadi saat ini, yang apa yang terjadi di negara kita adalah berbalik atau berbanding terbalik dari apa yang Prof. Bagir sampaikan. Itu bebas atau merdeka, lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Itu baru satu kasus ketika ada, saya tidak mengatakan recall, tapi kemudian adanya intervensi lembaga negara lain, kemudian bisa memberhentikan. Ini presiden belum pernah terjadi sejak MK berdiri. Boleh dibilang ini presiden yang kurang baik terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua, hubungan kekuasaan kehakiman ya lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan daripada pembagian kekuasaan. Jadi memang terpisah. DPR bisa mengoreksi presiden, presiden bisa mengoreksi DPR dan juga Mahkamah Konstitusi. Jadi checks and balances. Contoh misalnya dulu ada sengketa SKLN, di mana ketika presiden mau mendivestasi saham Newmont itu DPR kemudian tidak dilibatkan. Nah itu kemudian berakhir di Mahkamah Konstitusi. Apakah presiden harus meminta izin dari DPR dalam hal divestasi saham Newmont? Kemudian MK memutuskan itu harus tetap ada izin dari DPR atau semacam koordinasi lah dengan DPR walaupun sahamnya kecil seperti itu, hanya 7%. Nah ini sebetulnya saling mengoreksi, fungsi saling mengoreksi, check and balances, dan juga independensi kekuasaan kehakiman atau merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Nah ini yang kemudian di negara kita khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa dekade terakhir memang ada semacam pergulatan-pergulatan yang kemudian tidak sesuai antara apa yang ada di teks dengan di konteks. Baik, selanjutnya, nah ini Prof. Bagir mempertegas lagi bagaimana sebetulnya makna terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hakim bebas merdeka dari pengaruh siapapun. Selain kekuasaan legislatif, eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh unsur-unsur yudisil, pengaruh dari luar pemerintahan, pendapat umum, pers dan sebagainya. Contoh kemarin kasus sistem terbuka tertutup. Kemudian ramai-ramai ada informasi bahwa putusan MK bocor dan sebagainya. Ini sebetulnya sejauh mana opini publik atau media kemudian bisa mempressure atau memberikan tekanan-tekanan terhadap hakim. Nah disitulah sifat independensi atau boleh kita bilang kenegarawanan hakim itu diuji baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Artinya yang disampaikan Prof. Bagir ini terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pers, pendapat umum dan sebagainya. Artinya hakim itu tidak bisa ditekan, hakim itu tidak bisa di-pressure baik pendapat umum, pers dan sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi saat ini di negara kita adalah bagaimana kemudian publik atau media berusaha kemudian memberikan baik itu dukungan, support terhadap hakim maupun ya semacam tekanan-tekanan agar kemudian hakim itu mendengarkan aspirasi publik, mendengarkan suara publik. Nah itulah yang terjadi berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman. Bisa menjadi kita refleksikan saja saat ini bahwa
baik dalam konteks Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, nanti bisa kita lihat dalam putusan-putusannya. Jadi ini hanya sebagai pengantar, nanti kita akan melihat realnya bagaimana relasi antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan-putusan kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Baik, ini saya mengutip dari Prof. Jimli berkaitan dengan antara Court of Justice dan Court of Law. Jadi Mahkamah Agung menurut Prof. Jimli itu lebih pada Court of Justice karena memang mengadili perkara konkret. Kemudian Mahkamah Konstitusi lebih pada Court of Law atau pengadilan hukum karena memang bicara constitutional review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, Prof. Jimli sendiri mengakui bahwa memang tidak bisa dibedakan secara mutlak antara Court of Justice dan Court of Law. Karena begini, MA Mahkamah Agung diberi kewenangan Court of Law yaitu menguji judicial review peraturan di bawah undang-undang di samping fungsinya sebagai Court of Justice. Sedangkan MK diberi tugas berkenaan dengan sebagai Court of Justice yaitu impeachment, memutus perkara impeachment di samping fungsi utamanya sebagai Court of Law. Jadi menurut Prof. Jimli, MA itu sebetulnya lebih condong pada Court of Justice daripada Court of Law karena core bisnisnya MA adalah Court of Justice yaitu perkara-perkara konkret. Sedangkan Court of Law-nya hanya judicial review peraturan di bawah undang-undang. Kemudian MK lebih pada Court of Law karena memang core bisnisnya adalah constitutional review menguji undang-undang terhadap dasar daripada Court of Justice yang impeachment, perkara impeachment yang memang belum pernah ada perkaranya atau sedikit atau bahkan mungkin tidak ada perkaranya. Jadi itulah Prof. Jimli mencoba memposisikan antara MA dan MK sebagai Court of Justice dan Court of Law. Nah, kemudian bertitik tolak dari apa yang Prof. Jimli sampaikan tadi, ini sebetulnya ingin kita lihat berkaitan dengan dualisme judicial review. Adanya dualisme dua pintu pengujian undang-undang. Dualisme pengujian undang-undang ini karena memang di Undang-Undang Dasar MK dan MA sama-sama diberi kewenangan judicial review. Tetapi di Mahkamah Konstitusi lebih pada constitutional review terhadap Undang-Undang Dasar terhadap UUD 45. Nah, bagaimana sebetulnya dinamika atau problematika dualisme judicial review ini? Apakah sejauh ini berjalan dengan baik? Apakah sejauh ini berjalan dengan baik-baik saja lah seperti itu yang dikatakan anak muda sekarang ya. Ini tidak ada masalah, lancar-lancar saja, semua berjalan sesuai dengan koridornya. Ternyata tidak. Dalam perjalanannya justru banyak sekali munculnya istilah tafsir di atas tafsir. Jadi bagaimana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ditafsirkan kembali oleh Mahkamah Agung. Ini sebagai pengantar. Jadi dualisme judicial review tidak seindah atau tidak seindah apa yang ada dinarasikan bahwa kemudian mencari keadilan di MA, menguji peraturan di bawah undang-undang seperti PKPU, kemudian menguji di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan undang-undang. Itu ternyata dalam perdalangannya banyak sekali persoalan-persoalan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi begini, ketika satu undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, kemudian ada peraturan di bawah undang-undang diuji di MA, dan kemudian dibatalkan oleh MK undang-undangnya, maka apa yang berlangsung di MA harusnya diberhentikan. Tapi kemudian menjadi tidak relevan kalau kemudian dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh MK, karena MA mengujinya berdasarkan undang-undang yang undang-undangnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menjadi persoalan, walaupun nanti ada putusan MK-nya. Ini menjadi persoalan ketika kemudian overlap. MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi, dan kemudian ketika MK batalkan, maka kemudian hilanglah pijakan yang dijadikan landasan pengujian oleh MA. Kemudian, nah disitulah kemudian tidak efektif. Dan kemudian di samping itu beban perkara yang ditangani MA setiap tahunnya
semakin banyak karena perkara-perkara di MA baik itu PK, kasasi dan sebagainya sangat banyak, ditambah juga dengan hukum atau hak uji material atau judicial review juga cukup banyak sehingga menambah beban perkara di Mahkamah Agung. Kemudian selanjutnya ya secara normatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan sejajar, kedudukan sejajar dan kewenangan berbeda. Namun dalam prakteknya terhadap titik singgung kewenangan di antara keduanya, bahkan berpotensi menimbulkan disharmoni penegakan hukum. Jadi misalnya dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa kasus itu tidak dijalankan, tidak diimplementasikan, atau tidak diikuti oleh putusan Mahkamah Agung secara konsisten. Artinya Mahkamah Agung punya pandangan berbeda terhadap putusan MK. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana dengan sifat final and binding putusan MK dan sifat erga omnes putusan MK? Final and binding putusan MK adalah final say, kata terakhir. Tapi kemudian ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu bagaimana konteksnya menyangkut marwah atau derajat final and binding putusan MK. Sedangkan putusan MK itu erga omnes berlaku umum. Mahkamah Agung putusannya adalah berlaku terhadap para pihak interpartes, berlaku terhadap pemohon. Nah ini yang kemudian menjadi kontradiktif. Jadi muncullah problematika dalam konteks dualisme judicial review. Jadi ada titik singgung yang berbeda. Jadi kemudian putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan problematika baru. Ketika MK kemudian membatalkan undang-undang, tapi kemudian Mahkamah Agung justru memiliki penafsiran yang berbeda terhadap apa yang diputuskan oleh MK berdasarkan UUD 45. Lalu mana yang harus diikuti? Lalu mana yang paling tinggi? Nah ini yang kemudian Mahkamah Agung memiliki penafsiran sendiri. Jadi boleh dibilang tidak serta-merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Artinya apakah pertanyaan selanjutnya, apakah Mahkamah Agung tidak terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi? Jadi persoalan di final and binding, persoalan di erga omnes, persoalan juga berkaitan dengan mungkin ada anggapan atau ada asumsi bahwa putusan Mahkamah Agung ini tidak mengikat bagi Mahkamah Agung. Artinya hakim di Mahkamah Agung bisa memiliki penafsiran sendiri. Baik, ini persoalan yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa mengapa hakim agung atau hakim di Mahkamah Agung memiliki interpretasi terhadap ingin menginterpretasikan kembali atau melakukan reinterpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya bukanlah corong undang-undang, karena memiliki kewenangan penafsiran terhadap undang-undang pun juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk diterapkan terhadap perkara yang ditanganinya. Nah, pandangan seperti ini tentu memang harus dikaji lagi. Apakah benar? Apakah kemudian secara teoritis ini dibenarkan, walaupun memang hakim bukan corong undang-undang. Tapi bagaimana dengan kekuatan mengikat atau final and binding putusan MK? Apakah kemudian putusan MK imun atau apakah hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam tanda kutip imun terhadap putusan MK kemudian tidak harus mengikuti apa yang diputuskan oleh MK, sedangkan MK dia menguji terhadap konstitusi. Nah inilah problem-problem selanjutnya yang tidak bisa kita nafikan, karena memang hakim memiliki ruang penafsiran sendiri, tidak bisa dibatasi. Artinya dia bisa menafsirkan terhadap undang-undang termasuk juga putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap atau disejajarkan dengan undang-undang. Baik, tadi tiga persoalan mendasar tadi yang harus kita pahami bersama, bahwa dualisme judicial review tidak baik-baik saja, banyak persoalan di dalamnya, sehingga kemudian perlu adanya kalau saya mahasiswa dulu ada dekonstruksi. Kita harus mendekonstruksi kembali bagaimana sebetulnya ideal
idealisme atau idealita dari judicial review di di kekuasaan kehakiman itu, di mana harus dipusatkan. Apakah memang ideal dibagi seperti ini, ada dualisme, atau memang harus disentralisasi, harus diintegrasikan pada satu lembaga. Baik, masuk ke gagasan awal berkaitan dengan integrasi, atau kalau saya lebih menggunakan istilah sentralisasi. Jadi misalnya di Mahkamah Agung Supreme Court Amerika itu tidak ada lembaga lain yang kemudian bisa, hanya di Supreme Court-nya, karena di Amerika memang tidak ada Constitutional Court, tapi di Supreme Court-nya sebagai puncak peradilan tertinggi lah, itu di situ ada judicial review atau constitutional review. Tapi sekali lagi kalau di Supreme Court Amerika itu memang titik pangkalnya atau mulainya itu dari perkara-perkara konkret yang ada di state court maupun di appeal court. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia kasus konkretnya ada di Mahkamah Agung, berakhir di Mahkamah Agung, kemudian kasus abstrak atau norm review-nya ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi antara Supreme Court Amerika dengan Supreme Court di Indonesia itu berbeda. Artinya di Amerika dia lebih fokus pada, jadi perkara-perkara judicial review atau pengujian undang-undang itu memang selalu berkaitan dengan perkara-perkara konkret yang ada di bawah-bawahnya, yang ada di pengadilan-pengadilan bawah. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu judicial review-nya bertitik tolak di undang-undang, artinya tidak harus ada perkara konkretnya. Potensi kerugian pun bisa. Nah, baik bicara tentang integrasi atau sentralisasi. Nah, Prof. Jimli sendiri memang pernah mengatakan bahwa menurut Prof. Jimli seharusnya atau dari sejak awal diusulkan bahwa seluruh kegiatan judicial review itu dipusatkan di MK atau diserahkan pada MK. Sehingga MA dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warga negara. Namun dalam kenyataannya UUD 45 tetap memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Agung, yaitu pengujian peraturan di bawah undang-undang. Jadi ada dualisme. Nah, tentu permasalahan demikian yang tadi saya sebutkan tadi, problematika dualisme judicial review itu dapat dihindarkan apabila judicial review, judicial review dilaksanakan satu atap di MK. Sebab judicial review merupakan sebuah cara untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah atas berbagai produk hukum yang diciptakannya. Selain itu, judicial review merupakan sebuah praktik guarantee of constitution terhadap seluruh produk hukum. Nah, ini yang Prof. Jimli sampaikan, bisa kita kaji lebih mendalam. Apakah memang relevan? Atau memang ketika melihat kasus-kasus di atas, dan nanti akan kita lihat bagaimana case per case-nya, putusan per putusannya. Kita akan melihat itu, kita akan mencoba membedah satu persatu putusan untuk melihat bagaimana sebetulnya problematika dualisme judicial review dan pentingnya atau gagasan dari integrasi atau sentralisasi judicial review. Nah, Prof. Jimli sejak awal sudah menyampaikan gagasan-gagasan itu, karena memang legal constitution terus hukum, yaitu mengintegrasikan judicial review kemudian menjadi satu paket. Jadi seluruh produk hukum tidak kemudian terpisah-pisah kemudian semuanya di MK. Contoh begini, misalnya ketika MK memutuskan membatalkan keseluruhan undang-undang sumber daya air, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga mempertimbangkan soal peraturan-peraturan teknis, yaitu misalnya seperti peraturan-peraturan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Tetapi MK mengatakan MK tidak menilai PP-nya, tidak menilai peraturan pemerintahnya, tetapi dalam konteks menilai konstitusionalitas undang-undang, maka peraturan pemerintah ini harus juga dimunculkan, karena MK ingin melihat sejauh mana undang-undang sumber daya air ini betul-betul dijalankan tanpa adanya monopoli. Ternyata MK menemukan fakta bahwa dalam penerapannya undang-undang sumber daya air justru menimbulkan adanya monopoli terhadap sumber daya air, sehingga kemudian dari PP itulah, walaupun MK bilang sudah mendisklaimer bahwa kita tidak menguji PP-nya,
tetapi PP-nya itu mencerminkan. Jadi apa yang ada di undang-undang tercermin dalam PP-nya. Artinya penerapan dari undang-undang itu justru yang keliru. Implementasi undang-undangnya bermasalah, penerapannya juga bermasalah, PP-nya juga bermasalah. Artinya dari hulu ke hilir, dari mulai undang-undangnya sampai ke PP-nya ini bermasalah sehingga harus dibatalkan keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya yang disampaikan oleh Prof. Jimmy tadi, guarantee of constitution dan struktur hukum itu tercermin dalam contoh sumber daya air tadi. Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air putusan 85 itu MK dengan tegas menyebutkan PP peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tata kelola air. Tetapi MK memang mendisklaimer, sekali lagi mendisklaim, menyatakan MK tidak menguji substansi PP, tetapi sekali lagi hanya melihat bagaimana suatu undang-undang sumber daya air diterapkan dalam PP-nya. Karena isunya waktu itu adalah monopoli air, sumber daya air, sehingga tidak bisa melihat hanya dari undang-undang, harus juga melihat dari aturan-aturan di bawah undang-undang yaitu PP. Nah, sekali lagi ini mencerminkan bahwa integrasi judicial review, apa yang disampaikan Prof. Jimli merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Artinya ke depan memang harus ada perubahan-perubahan berkaitan dengan garansi constitution of seluruh produk hukum. Baik, yang kedua adalah kita bicara integrasi judicial review. Jadi ini kita mengutip pendapatnya Profesor Sri Sumantri bahwa sebetulnya problematika yang muncul jika undang-undang yang digunakan untuk menguji di MK ternyata diputuskan. Nah, seperti yang disampaikan di awal bahwa memang pasal 24A ayat 1 dan pasal 24C ayat 1 memang sebetulnya tidak ideal karena dapat menimbulkan problematika hukum yang rumit. Ini disampaikan oleh Profesor Sri Sumantri, memang rumit. Rumit dalam artian yang tadi ketika kemudian induknya dibatalkan, undang-undangnya dibatalkan, maka peraturan di bawah-bawahnya juga harus ikut batal. Nah, hal ini akan berbeda ketika kemudian pengujian undang-undang itu disatu atapkan atau diintegrasikan atau disentralisasikan. Jadi MK dapat mendahulukan pengujian undang-undang, kemudian pengujian BP dan sebagainya. Jadi yang tadi saya sebutkan contoh di sumber daya air tadi itu MK sudah melakukan sudah melampaui, bukan melampaui, sudah berusaha lebih progresif, kemudian tidak hanya melihat undang-undangnya, harus juga melihat PP-nya. Karena penerapan dari undang-undang itu tercermin dalam PP-nya. Apa yang disampaikan oleh pemohon, kegelisahan atau kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya undang-undang sumber daya air, itu bisa dilihat atau tercermin, terimplementasikan dalam PP-nya atau peraturan pemerintah. Jadi benar yang dikatakan Prof. Jimli dan Prof. Sri Sumantri memang menimbulkan problem hukum yang rumit dan itu terlihat dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berkaitan dengan integrasi, yang ketiga adalah jadi setelah perubahan UUD 45 memang secara tegas bahwa UUD 45 itu menganut prinsip pemisahan kekuasaan horizontal dengan prinsip check and balances. Jadi pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang itu seharusnya tidak dilakukan lagi karena sudah check and balances. Jadi harusnya semuanya di Mahkamah Konstitusi bisa disentralisasikan. Karena memang sudah berbeda. Artinya bukan lagi pembagian kekuasaan tapi pemisahan kekuasaan horizontal. Jadi lagi-lagi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli bahwa dalam pelaksanaan nanti secara hipotesis dapat timbul pertentangan substantif antara putusan MK dan putusan MA. Ini prediksi dari Prof. Jimli dan kemudian terjadi di berbagai putusan MK. Jadi kalau disampaikan Prof. Jimli, ya MA hanya bicara soal Court of Justice, sedangkan MK adalah Court of Law.
Nah, ini dia beberapa putusan, kita sampai sudah pada putusan-putusan yang nanti akan merefleksikan hubungan antara MA dan MK dalam konteks judicial review. Yang pertama ini di tahun 2009. Di tahun 2009 ini Undang-Undang Pemilu ya, nomor 10 tahun 2008 berkaitan dengan penghitungan kursi tahap 2 Pemilu 2009. Ini ada perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ketika ada putusan nomor 15 tahun 2009 yang menguji tentang PKPU. Karena dinilai bertentangan dengan Undang Nomor 10 tahun 2008. Kemudian setelah itu tidak lama muncul putusan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana cara menghitung kursi tahap 2, yaitu bahwa MK menyatakan bahwa suara partai politik dihitung dengan sisa suara diikutkan dalam pemilihan kursi DPR dan DPRD. Artinya begini, ada perbedaan antara MK dan MA dalam soal menghitung kursi tahap 2. Jadi kalau kemudian putusan Mahkamah Agung mendasarkan pada PKPU, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada undang-undang terhadap konstitusi. Jadi antara MK, walaupun putusan MA duluan, kemudian MK, jadi ini sebetulnya putusan MA terlebih dahulu, kemudian disusul oleh putusan MK. Dan yang berlaku atau yang diterapkan adalah putusan MK. Ini yang pertama. Jadi putusan MK diajukan putusan MA terlebih dahulu mendahului berkaitan dengan PKPU. Kemudian setelah itu ada masyarakat yang mengajukan ke MK berkaitan dengan cara menghitung kursi tahap 2, dan kemudian MK memutuskan, dan yang berlaku dan yang dipakai adalah putusan MK. Artinya putusan Mahkamah Agung kemudian menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang kemudian menjadi satu problematik, contoh yang disampaikan tadi, adanya dualisme judicial review, pentingnya integrasi terhadap lembaga judicial review. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua berkaitan dengan putusan Pulau Berhala. Putusan Pulau Berhala ini sebetulnya sengketa pengujian undang-undang yang substansinya adalah mempersoalkan sengketa batas wilayah di mana antara pemerintah daerah Jambi dan Kepulauan Riau dan Tanjung Jabung Timur. Ini kemudian sebetulnya perkara ini sudah diputus di Mahkamah Agung dan kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks judicial review, dan putusan Mahkamah Konstitusinya justru mengikuti, atau istilahnya itu ya karena sudah diputus di Mahkamah Agung, mengikuti apa yang ada di putusan Mahkamah Agung. Artinya dalam konteks ini memang tidak ada masalah, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi karena memang konteksnya bukan lembaga penyelesaian sengketa batas wilayah, hanya dia menguji undang-undang, namun substansi dari pengujian undang-undang itu adalah sengketa batas wilayah. Jadi dia masuknya melalui pintu pengujian undang-undang, tetapi esensi dari pengujian undang-undang itu adalah soal batas wilayah satu pulau yang diklaim oleh 2 daerah. Yang itu sudah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan atau mengutip apa yang ada di putusan Mahkamah Agung, itu berkaitan dengan sengketa Pulau Berhala, wilayah administrasi Pulau Berhala. Baik, putusan selanjutnya adalah putusan berkaitan dengan sifat melawan hukum material. Ini putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dijalankan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena memang putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas-jelas membatalkan sifat melawan hukum material, tapi kemudian Mahkamah Agung tidak menerapkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena memang
Mahkamah Agung memiliki penafsiran sendiri terhadap sifat melawan hukum material dalam Undang-Undang Tipikor. Padahal pasal ini, penjelasan pasal 2 ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada perbedaan di sini mulai ada perbedaan. Artinya MK menyatakan pasal yang diujikan itu adalah inkonstitusional, sedangkan Mahkamah Agung tetap menjadikan pasal itu sebagai rujukan, sebagai landasan dari pengujian peraturan di bawah undang-undang. Nah, ini norma pidana mati juga sama. MK sudah menyatakan di putusan 2/2007, 3/2007, tapi kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan konstitusional, padahal sebetulnya sudah diputuskan tentang konstitusionalitas norma pidana mati, tetapi dalam putusan Mahkamah Agung masih mempertimbangkan masalah konstitusionalitas. Artinya boleh tadi yang dibilang apakah Mahkamah Agung ini tidak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi muncul perdebatan-perdebatan ke arah sana sebetulnya. Sama juga dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, di mana putusan Mahkamah Agung masih menggunakan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 79 ya. Pasal 79 sudah dibatalkan oleh MK terkait dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Tetapi Mahkamah Agung masih menggunakannya dalam putusan nomor tahun 2012. Ini menjadi persoalan bagaimana sebetulnya, karena ini berkaitan dengan putusan pidana begitu ya. Di satu sisi MK sudah menyatakan bahwa unsur pidana atau pemidanaan, ancaman pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran itu sudah dinyatakan, atau istilahnya itu dikriminalisasi, sudah dihilangkan unsur kriminalnya, paling lama 3 tahun dibatalkan. Kemudian Mahkamah Agung menggunakan undang-undang yang sudah dibatalkan tersebut. Nah, ini di tahun 2017 ada pengujian undang-undang tentang MK pasal 55. Nah, ini kemudian memberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung harus menunda materi pengujian atau judicial review jika ada proses di pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini semakin jelas, semakin mempertegas bagaimana disharmoninya antara kedua lembaga ini, sehingga kemudian harus dipertegas oleh putusan MK sendiri. Jadi harus ditunda. Jadi jika ada perkara yang sedang berlangsung di MK, jika misalnya Mahkamah Agung sedang menguji undang-undang peraturan di bawah, seperti contohnya kasus PKPU, tapi kemudian sedang diuji di MK undang-undangnya yang berkaitan menjadi turunan dari PKPU, maka apa yang ada di Mahkamah Agung harus dihentikan, harus dimaknai, harus ya diberhenti pemeriksaannya, diperjelas. Jadi frase dihentikan itu ditunda pemeriksaannya, jadi jangan dilanjutkan sampai kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi MK memperjelas tafsir daripada dihentikan di pasal 55 Undang-Undang MK agar clear menjadi ditunda pemeriksaan. Jadi karena memang pemaknaan pasal ini sejalan dengan rumusan awal Undang-Undang MK, pemaknaan jauh memberikan kepastian hukum terhadap teks norma atau kepastian hukum proses uji materi MK dan MA bagi pencari keadilan. Jadi biar tidak ada semacam overlap begitu. Pencari keadilan tidak bingung nanti. Baik, ini juga yang menjadi yang menarik soal PK. PK lebih dari 1 kali, di mana Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 7 tahun 2014 dibatasi hanya 1 kali. Jadi putusan MK yang diajukan oleh Antasari Azhar yang kemudian memberikan melindungi, putusan MK ini sebetulnya melihat bahwa peluang PK ini hanya 1 kali justru merugikan hak konstitusional warga negara, karena seorang Antasari Azhar ataupun warga negara lainnya yang misalnya memiliki novum atau bukti baru itu tidak bisa lagi mengajukan ke PK ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusan 34 tahun 2013 ya memberikan penafsiran bahwa PK itu bisa diajukan kembali sepanjang dengan syarat tertentu. Artinya tidak ada narasi di putusan MK bahwa PK itu boleh berkali-kali. Sebetulnya tidak begitu narasinya, tapi kemudian
di atas nama hukum dan keadilan PK itu dapat diajukan sepanjang memang memiliki bukti dan sebagainya, bukti baru yang memperkuat. Nah, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 7 tahun 2014 yang dalam perkara dibatasi hanya 1 kali. Nah, ini kemudian polemik, kontroversi baik di kalangan ahli atau penegak hukum berbeda pendapat soal ini. Jadi di satu sisi MK kemudian, namun dengan putusan MK ini Antasari Ashar kemudian bisa bebas karena kemudian bisa mengajukan PK kembali dan memiliki bukti baru. Kemudian yang terbaru di tahun 2018 ini ada putusan MK juga yang melarang anggota DPD menjadi senator. Jadi calon anggota DPD itu kalau mau jadi anggota DPD dia harus mundur dari kepengurusan parpol. Putusan 30 tahun 2018 MK menyatakan bahwa DPD itu adalah territorial representation, perwakilan dari daerah, bukan political party representation, bukan perwakilan partai politik. Kalau dia menjadi pengurus partai politik, tapi kemudian masih menjadi DPD, berarti dia ada double representation. Dia mewakili 2 elemen, satu partai, satu daerah. Jadi mewakili partainya dan mewakili daerah. Seharusnya DPD itu adalah perwakilan teritorial, perwakilan daerah, bukan lagi mewakili partai. Dia tidak mewakili partainya. Seharusnya seperti itu. Jadi supaya tidak ada perwakilan ganda, double representation, maka calon anggota DPD, senator anggota DPD, kalau mau jadi anggota dia harus mundur dulu dari pengurusan partai politik, termasuk ketua umum Partai Hanura Usman Sabtaodang waktu itu jadi ketua Hanura, dia harus mundur kalau kemudian mau jadi anggota DPD. Ini kemudian diputuskan oleh MK, namun Mahkamah Agung justru membatalkan atau dan setelah itu ditindaklanjuti oleh PKPU setelah ada putusan MK, peraturan KPU atau PKPU nomor 26 tahun 2018 ditindaklanjuti. Namun kemudian PKPU ini diuji di Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Agung membatalkan PKPU-nya sehingga putusan Mahkamah Agung bertolak belakang atau berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Satu sisi MK bilang harus mundur, sedangkan di putusan Mahkamah Agung justru PKPU-nya dibatalkan. Artinya putusan Mahkamah Agung memperbolehkan Usman Sabtaodang atau Oso menjadi anggota DPD tanpa harus mundur. Nah, ini problematik juga. Nah, bagaimana sebetulnya terakhir sebagai sebelum menutup ya. Jadi menurut Ahmad Zahrisal berkaitan dengan implementasi putusan MK itu sebetulnya adanya judicial order. Putusan final itu harus disertai dengan judicial order. Jadi diarahkan kepada perorangan atau institusi negara. Jadi hal ini agar mereka segera mengambil tindak atau langkah konstitusional. Jadi sebetulnya saya pernah melakukan penelitian terhadap putusan-putusan MK yang justru amarnya itu NO atau tidak dapat diterima. Namun yang mengejutkan adalah ketika saya meneliti putusan-putusan MK yang pemohonnya tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kedudukan hukum, dan amarnya adalah NO atau tidak dapat diterima, justru di situ MK memberikan pandangan-pandangan bahwa pembangkangan terhadap putusan pembangkangan terhadap putusan MK adalah pembangkangan terhadap konstitusi. Di satu putusan MK mengatakan demikian. Jadi siapapun yang tidak tunduk atau tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebetulnya dia adalah melawan konstitusi itu sendiri. Jadi di putusan MK menyatakan seperti itu. Walaupun itu amarnya adalah NO ya, tapi ada pertimbangan hukumnya yang menarik, pesannya kepada pembentuk undang-undang, pesannya kepada kita semua, pesannya kepada lembaga negara lainnya termasuk Mahkamah Agung, bahwa putusan MK itu adalah setingkat undang-undang atau bahkan putusan MK itu adalah konstitusi itu sendiri. Jadi ketika putusan MK tidak dijalankan, maka kemudian dia sama saja dengan melawan konstitusi itu sendiri. Jadi MK sebagai legislative legislator, kemudian erga omnes yang menurut Casey Ware sendiri adalah interpretasi
hakim itu adalah perubahan konstitusi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi satu pengujian undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kekuatan putusan itu sama dengan perintah konstitusi. Itu yang Casey Well sampaikan dalam satu bukunya, bahwa ketika hakim menginterpretasikan terhadap makna konstitusi, maka itu sejatinya adalah konstitusi baru. Seperti misalnya bagaimana pemilu yang tidak serentak menjadi serentak. Bagaimana kemudian pilkada yang tadinya tidak perseorangan menjadi bisa calon perseorangan dalam pilkada. Bagaimana kemudian hak pemilih yang tadinya tidak bisa memilih dengan KTP. Dan bahkan kemudian bisa memberikan opsi-opsi keserentakan pemilu. Nah, itu kan sebetulnya penafsiran dari hakim konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi konstitusi baru. Nah, kalau itu tidak diterapkan atau tidak dalam konteks ini ya, dalam konteks dualisme judicial review tadi, nah ini menjadi satu perlawanan terhadap konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum mengikat, tapi kalau kemudian tidak dijalankan atau kemudian atas dasar kebebasan hakim bisa memberikan penafsiran terhadap undang-undang, misalnya di Mahkamah Agung, nah ini kemudian yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Ketika misalnya kasus Pak Oso tadi, mana yang harus diikuti, putusan MK atau putusan MA? Putusan MK jelas kemudian dia tidak boleh menjadi anggota DPD sebelum dia mundur dari kepengurusan partai politik. Tapi kemudian di Mahkamah Agung dibolehkan. Ini menjadi satu dilematis, menjadi satu disharmoni, sebetulnya disharmoni kekuasaan kehakiman dalam konteks judicial review yang seharusnya dia terintegrasi, tersentralisasi, seperti jadi di putusan sumber daya air, di mana MK melihat dari hulu ke hilir, komprehensif begitu ya. Baik, sementara itu dulu Pak Jamal yang bisa saya sampaikan. Terima Baik, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Teman-teman sekalian, dipersilakan kalau ada diskusi dan dialog terkait dengan materi yang tadi disampaikan tentang Mahkamah Konstitusi dan kaitannya juga dengan relasi antara MK dengan MA, terutama terkait dengan kewenangan di bidang judicial review. Termasuk juga tadi banyak menarik kasus-kasus tentang bagaimana implementasi dari putusan-putusan MK yang secara konstitusional sebenarnya sudah eksplisit dikatakan final dan mengikat, tapi dalam tataran prakteknya ternyata masih ada pengabaian-pengabaian terhadap beberapa putusan-putusan MK. Ada yang ingin didiskusikan, teman-teman sekalian? Saya persilakan. Bisa raise hand. Oke, ini ada David, silakan David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamal. Saya ingin izin bertanya juga tadi mengenai MK tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu karena MK tidak memiliki instrumen itu, apakah berarti ada kebolehan untuk melanggar putusan MK seperti yang dilakukan oleh MA, atau mungkin contoh lainnya seperti misalkan MK menyuruh DPR untuk mengganti undang-undang tetapi DPR tidak melakukan penggantian undang-undang. Apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana? Mohon klarifikasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih David. Ada yang lain, teman-teman sekalian? Yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau belum ada, mungkin bisa direspon dulu pertanyaan dari David tadi, Pak Ali. Nanti sambil nunggu yang lain mungkin akan ada pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Jamal. Pertanyaan Mas David ya menarik sekali. Apakah kemudian jika tidak ada instrumen pemaksa, kemudian boleh kemudian melanggar putusan MK atau
tidak menjalankan putusan MK. Nah, saya beri contoh sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa ada satu putusan yang sampai saat ini karena masuk dalam penelitian saya belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi ini tahun 2013 kalau tidak salah dibatalkan keseluruhan. Ini batal keseluruhan oleh MK. Jadi artinya bukan hanya per pasal per ayat, tapi keseluruhan undang-undang, satu undang-undang, sama senasib dengan Undang-Undang Sumber Daya Air. Tetapi sumber daya air sudah sepertinya sudah ada gantinya, sudah ada undang-undang barunya. Tapi Undang-Undang Koperasi sampai saat ini itu belum ada undang-undang baru. Nah, ini menjadi ya sama dengan Mas David. Pertanyaan saya dengan Mas David sama. Ketika MK memerintahkan, memang di putusan itu tidak ada batas waktu. Itulah kelemahan dari putusan MK, tidak memberikan time frame, berbeda dengan Undang-Undang Tipikor. Waktu itu diberikan batas waktu 3 tahun. Jika dalam 3 tahun Undang-Undang Tipikor tidak dibentuk, tidak dihasilkan oleh pembentuk undang-undang, maka kemudian lembaga Tipikor akan hilang dengan sendirinya, tidak memiliki pijakan hukum, tidak memiliki landasan hukum. Nah, di Undang-Undang Koperasi ini tidak diberi batas waktu. Bahkan sampai sekarang pun belum ada RUU atau tindak lanjut untuk kemudian mengubah atau melahirkan undang-undang baru. Berbeda dengan undang-undang di bidang partai politik, undang-undang pemilu, pilkada, yang ketika MK memutuskan langsung direvisi oleh pembentuk undang-undang. Nah, ketika saya berdiskusi dengan mantan-mantan hakim, misalnya seperti Pak Marwara Siahaan ataupun Pak Haryono, beliau mengatakan bahwa memang pembentuk undang-undang itu cenderung lebih responsif untuk menindaklanjuti yang berkaitan dengan undang-undang di bidang politik, sedangkan di bidang ekonomi seperti misalnya koperasi, sumber daya air dan sumber daya alam itu lebih cenderung lambat atau lama, karena memang daya dorong dari para politisi di anggota dewan itu berbeda, karena memang berkaitan dengan, kalau misalnya pemilu, pilkada berkaitan dengan kepentingan mereka dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tapi kalau untuk bicara ekonomi, seperti misalnya undang-undang koperasi, undang-undang yang lainnya itu lama sekali, belum ada tindak lanjutnya. Nah, tentu menjawab pertanyaan Mas David, tentu tidak dibenarkan, walaupun tidak ada upaya memaksa, tidak ada lembaga eksekutorial ataupun lembaga penegak putusan, pengawas putusan Mahkamah Konstitusi, tapi justru itu tidak dibenarkan adanya upaya pelanggaran atau upaya pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Justru harus dibangun upaya bagaimana membangun kesadaran kolektif, baik itu pembentuk undang-undang maupun masyarakat akademis, masyarakat kampus yang ikut mendorong bagaimana putusan MK itu diimplementasikan atau dijalankan. Karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan pemohon, tetapi kepentingan warga negara Indonesia. Bagaimana kemudian koperasi yang menjadi asas sokoguru perekonomian Indonesia, justru undang-undangnya malah belum dibentuk pasca putusan MK. Ini sudah hampir berapa tahun. Jadi tidak ada yang kemudian mengungkapkan, tidak ada yang kemudian mereminder itu kembali. Karena memang tadi tidak adanya instrumen penegak, yang dibutuhkan adalah bagaimana elemen-elemen masyarakat, baik akademisi, civitas akademika, ataupun masyarakat membangun kesadaran kolektif, membangun kesadaran hukum, penegak hukum. Jadi seperti kemarin mengatakan putusan MK itu bocor dan sebagainya, saya percaya bahwa beliau sebenarnya ingin membangun kesadaran publik, ikut mengawasi Mahkamah Konstitusi, ikut mengawasi MK agar putusannya jujur dan adil. Artinya putusannya itu benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi upaya-upaya yang dilakukan seperti Prof. Denny Indrayana, walaupun kontroversi ya, tentu di satu sisi ada positifnya. Bagaimana membangun kesadaran publik agar publik tidak lupa terhadap apa yang sudah diputuskan MK seperti itu. Mungkin 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depan, saya kemarin berdiskusi dengan satu fellow di Supreme Court, satu peneliti di Mahkamah Agung Amerika, kata dia needs 100, ya butuh 100 tahun kemudian membangun kesadaran hukum yang seperti saat ini, kata mereka. Butuh 100 tahun lebih membangun kesadaran hukum yang kemudian bagaimana putusan MK itu tanpa adanya kanan publik, itu lembaga yang bersangkutan atau adresat putusan langsung menindaklanjutinya. Nah,
di Indonesia dalam usia MK yang ke-20 ini, memasuki usia 20 tahun ini, masih banyak atau ada beberapa putusan MK yang ya belum dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Belum lagi yang tadi kita bahas, dinamika dengan Mahkamah Agung, dinamika dengan saudara tua kita Mahkamah Agung, lembaga judicial review yang sudah ada lebih dulu sebelum MK. Nah itu artinya dinamika kita dengan sesama pelaku kekuasaan kehakimannya pun ya maksudnya mengalami pasang surut. Bagaimana juga dengan hubungan kita dengan pembentuk undang-undang DPR, yang tentu DPR itu kan isinya tidak semuanya orang hukum begitu kan. Tidak semuanya, kalau kata Prof. Mahfud itu, pembentuk undang-undang itu tidak 100% paham hukum, dan isinya undang-undang pun itu bukan murni hukum tetapi kepentingan-kepentingan yang ada di situ. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan Mas David, ini adalah sebuah PR besar sebetulnya. Tentu tidak diperbolehkan atas nama, kalau tadi kita mengutip Casiware bahwa itu putusan MK itu adalah konstitusi baru. Jadi tidak mungkin bagaimana kemudian mengabaikan konstitusi baru. Dan kemudian tentu harus ditindaklanjuti walaupun memang tidak ada instrumen memaksa. Seperti yang dikatakan Alexander Hamilton bahwa judiciary itu adalah least dangerous power. Jadi lembaga yang memang tidak membahayakan sama sekali, kan, tidak punya anggaran, tidak punya polisi, tidak punya tentara, tidak punya kekuasaan untuk memaksa putusan, tetapi kemudian dia menafsirkan atau menjadi penafsir atau yang melahirkan konstitusi baru seperti itu. Kalau mengutip apa yang disampaikan Casiware tadi, walaupun Alexander Hamilton sangat pesimis bahwa putusan lembaga peradilan itu sangat lemah sebetulnya. Karena memang tidak punya polisi, tidak punya anggaran pun dari eksekutif begitu ya, dari pemerintah gitu kan. Bagaimana kemudian bisa independen kalau kemudian contoh misalnya anggarannya ditahan, misalnya anggarannya tidak diberikan, bagaimana peradilan bisa bergerak, bisa berjalan kalau kemudian anggarannya tidak diberikan, anggarannya ditahan misalnya. Jadi disitulah kekuasaan kehakiman itu belum sepenuhnya independen, belum sepenuhnya merdeka kalau kemudian masih ada intervensi dari lembaga lain, intervensi keuangan lah, intervensi kekuasaan, jadi macam-macam. Oleh karena itu sebetulnya perlu memang diatur. Kalau kemarin kita pernah mengadakan monitoring dan evaluasi putusan MK. Jadi kita melakukan pemantauan, monitoring putusan MK bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan juga Kumham memonitoring sejauh mana putusan MK itu sudah dijalankan atau belum dijalankan, sehingga menjadi laporan berkala terhadap instansi-instansi terkait seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, juga Sekretariat Negara, untuk kemudian menjadi satu ya semacam forum bersama untuk menindaklanjuti apa yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika MK membatalkan, maka ada satu unit atau satu unit kerja yang kemudian berusaha memantau, memonitoring dan melaporkan sejauh mana putusan ini dijalankan. Tentu walaupun itu tidak ada sanksinya, tapi setidaknya ada upaya dari MK kemudian menggandeng perguruan tinggi, menggandeng Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya, mengupayakan agar putusan-putusan MK ini tidak dilupakan, tidak ditinggalkan, tapi kemudian tetap harus ditindaklanjuti, tetap harus diimplementasikan oleh adresat putusan. Kurang lebih demikian, Mas David, Mas Jamal. Baik, silakan kalau ada teman-teman yang lain. Silakan teman-teman sekalian, mahasiswa yang ingin bertanya. Ini ada Rama Hendra. Silakan, Mas Rama Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas izinnya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan wewenang MK, di mana berdasarkan konstitusi wewenang MK memiliki wewenang untuk menguji UU terhadap konstitusi. Dan jadi pertanyaan, apakah yang dimaksud undang-undang adalah hanya sebatas undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, atau terkait juga dengan undang-undang yang berkaitan pula dengan pengesahan ratifikasi perjanjian internasional? Bukankah apabila undang-undang terkait pengesahan perjanjian internasional tersebut dianggap inkonstitusional oleh MK, bukankah ini menimbulkan ketidakpastian hukum? Terima kasih. Oke, makasih Mas Hendra.
Ada yang lain, teman-teman sekalian? Baik, sambil menunggu yang lain mungkin bisa langsung direspon, Ali. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rama. Jadi sebetulnya kewenangan menguji undang-undang ini seluruh undang-undang. Bahkan MK sendiri kan di pasal 50 dulu dibatasi hanya setelah reformasi begitu ya. Tapi kemudian MK batalkan pasal 50 di undang-undang MK. Jadi kemudian semua undang-undang, bahkan undang-undang PNPS, undang-undang penodaan agama. Jadi semuanya bisa diuji ke MK sepanjang itu menjadi undang-undang. Undang-undang PNPS yang darurat itu juga bisa diuji, undang penodaan agama. Bahkan juga termasuk undang-undang berkaitan dengan ratifikasi. Dulu pernah ada putusan MK juga berkaitan dengan itu. Dan MK sebetulnya tidak membatalkan karena memang yang diuji adalah lampiran dari undang-undang perjanjian internasional. Waktu itu MK memutuskan bahwa sebetulnya itu kewenangan dari DPR untuk melakukan legislative review. Makanya kemudian MK menolak permohonan pemohon untuk kemudian menguji lampiran dari undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Sudah ada bukunya kalau nggak salah teman-teman MK yang menulis, dan juga ada disertasi tentang itu berkaitan dengan pengujian undang-undang perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian MK bisa membatalkan atau tidak? Dan memang putusannya MK tidak membatalkan. Dan jika membatalkan tentu akan sangat berpengaruh terhadap perjanjian internasional. Makanya waktu itu yang diuji bukan undang-undangnya tapi lampiran yang isinya adalah ya perjanjian internasional itu sendiri yang diratifikasi oleh Indonesia. Jadi sudah ada putusannya dan sudah ada bukunya yang menulis tentang itu, diterbitkan oleh penerbit Raja Wali kalau tidak salah. Dan juga ada disertasi yang membahas tentang itu, Pak Nur Sidarta yang membahas. Sekarang jadi Sekjen LPSK. Jadi nanti saya coba share. Jadi kalau untuk pengujian undang-undang memang tidak dibatasi karena MK sendiri telah membatalkan di pasal 50 bahwa tidak ada batas waktu, undang-undang tahun berapapun bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Bahkan dulu sempat ada pengujian undang-undang penodaan agama, undang-undang PNPS, undang-undang agama. Jadi undang-undang yang lama pun bisa diujikan, yang sebelum reformasi bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Dan justru kalau kita lihat dari indeksnya tadi kayak undang-undang KUHP atau KUHP juga menjadi undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi, termasuk 10 undang-undang yang sering diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mas Rama tadi bukan hanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau DPR, tapi juga undang-undang ratifikasi bisa diuji dan sudah ada putusannya. Tentu bahkan Perpu juga bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan hanya undang-undang tapi Perpu, karena menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 138 itu Perpu dianggap substansinya sama dengan undang-undang atau sederajat substansinya sama dengan undang-undang walaupun memang masih belum menjadi undang-undang, seperti pengujian Perpu Cipta Kerja, Perpu Covid, dan Perpu-Perpu lainnya yang sudah sering diuji ke MK, Perpu Ormas juga diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah diakomodir dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara. Itu selain undang-undang, Perpu bisa diujikan juga di Mahkamah Konstitusi. Demikian jawaban saya, Pak Jamal. Baik, ada yang lain teman-teman sekalian? Masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Baik, sambil menunggu mungkin ini saya tertarik sekali ini sebagai pengampu ATN karena materinya memang banyak hal-hal praktek ini, Cak Ali. Jadi mohon Silakan. pencerahannya ini kan terkait dengan putusan MK yang sifatnya final dan mengikat ya. Karena ada beberapa praktek-praktek putusan MK yang dia menganulir atau merubah putusan MK yang sebelumnya. Misalnya kasus penyelesaian sengketa pilkada itu kan ada beberapa perubahan-perubahan, termasuk juga soal
mantan narapidana. Itu kan kalau tidak salah juga ada beberapa variasi-variasi dari putusan MK. Nah, kalau di peradilan umum itu kan ada asas namanya nebis in idem ya. Jadi tidak boleh satu perkara yang sudah pernah diputus itu lalu kemudian diajukan lagi. Nah, apakah di Mahkamah Konstitusi juga mengenal asas nebis in idem itu gitu ya? Kalau ada batasannya seperti apa dan bagaimana implementasi di lapangan gitu ya. Yang kedua, ini soal putusan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, diberi waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Yang dinyatakan inkonstitusional itu kan adalah prosesnya, pembentukannya, karena kalau tidak salah dia dianggap melanggar meaningful participation itu, gitu ya. Tidak ada partisipasi yang serius dan substantif dari DPR dan pemerintah ketika membentuknya, sehingga itu dibatalkan, dianggap cacat secara prosedural. Tapi lalu direspon oleh pemerintah, gitu ya, dengan Perpu. Nah, apakah model penindaklanjutan dengan Perpu atas putusan MK ini diperkenankan begitu ya, atau seperti apa dari kacamata Cali selaku apa yang setiap hari di Mahkamah Konstitusi? Mungkin begitu, Cali. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Jamal, menarik sekali pertanyaannya. Saya jawab dari yang terakhir dulu ya sebelum ke nebis in idem, karena itu sangat menarik berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Sebetulnya begini, kalau yang diinginkan oleh MK di putusan 91 tahun 2022 itu terkait dengan Undang Cipta Kerja kan sebetulnya adalah merevisi undang-undang, merevisi atau memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi atau perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah memperbaiki proses, karena kan yang diuji adalah formilnya, belum masuk ke materialnya. Memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga prosesnya menjadi konstitusional, tidak inkonstitusional. Tapi kemudian yang menjadi persoalan ketika ditindaklanjuti dengan Perpu dan kemudian Perpunya disahkan menjadi undang-undang dan undang-undangnya juga diuji sekarang di Mahkamah Konstitusi, sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah model seperti ini menjadi hal yang dibenarkan? Kemarin saya mendengar di Metro TV, editorial Metro TV kalau nggak salah ya, ada judul memveto putusan Mahkamah Konstitusi dengan contoh atau presiden yang narasumbernya mengatakan putusan MK itu bisa diveto. Contohnya adalah Cipta Kerja, putusan Cipta Kerja diveto dengan Perpu. Apakah seperti itu konstruksi hukum? Saya tidak tahu narasumbernya itu apakah dari hukum atau politik, tapi cukup provokatif, cukup menggelitik pemikiran kita. Apa iya putusan MK bisa diveto? Kalau tadi Pak Jamal bilang ada perubahan-perubahan, oke, iya ada perubahan, artinya MK tidak menganut tidak harus patuh pada putusan sebelumnya, tapi sesuai dengan dinamika perkembangannya. Tapi berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya apakah kemudian dibenarkan ditindaklanjuti dengan Perpu? Apakah itu yang diharapkan oleh MK? Justru kalau menurut pemahaman saya, pemahaman awam saya sebagai yang sehari-hari berkaitan dengan perkara, justru yang putusan MK 91 yang menyatakan 2 tahun harus direvisi itu argonya tetap berjalan. Artinya itu tetap harus direvisi. Artinya revisi yang dimaui MK bukan revisi dari Perpu, karena Perpu bukan merevisi proses tapi merevisi substansi. Justru Perpu itu merevisi isi dari Cipta Kerja, sedangkan isinya belum sama sekali disentuh, belum diujikan. Karena kan waktu itu MK memisahkan antara pengujian material dengan pengujian formil. Oke, kita uji formilnya dulu, materialnya nanti. Kita uji ketika formilnya dinyatakan bertentangan, justru yang diinginkan MK itu adalah prosesnya diperbaiki dulu. Kalau dengan Perpu tidak memperbaiki proses, justru malah masuk ke materinya, memperbaiki materinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan pengetikan yang itu nanti ketika secara formil sudah oke, baru nanti MK akan menguji materialnya. Jadi sebetulnya perkara material di MK itu perkara Cipta Kerja di MK itu masih di skip materialnya. Karena
belum masuk ke formilnya. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru berdasarkan Perpu ini juga diuji secara formil dan material di MK. Nah, menurut saya, hemat saya seperti ini. Seharusnya kalau MK karena kemudian argo yang tadi 91 itu berjalan, putusan yang berjalan, maka harusnya di putusan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari Perpu ini, MK harus menyatakan bahwa putusan 91 itu masih hidup. Putusan 91 itu tidak kemudian tidak serta-merta selesai dengan adanya Perpu, tapi kemudian putusan 91 itu harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum menjawab pengujian yang berasal dari Perpu. Jadi putusan 91 itu harus diselesaikan, baru kemudian nanti bicara pengujian dari Perpu, karena yang Perpu sudah masuk ke substansinya. Kalau apa namanya menguji formil yang dibuat dari Perpu jelas tidak melalui meaningful participation, karena itu kan wilayahnya eksekutif untuk melahirkan Perpu. Bagaimana Perpu bisa dikaitkan dengan meaningful participation tentu tidak terpenuhi. Maka menurut hemat saya sebetulnya MK bisa menghentikan dulu perkara pengujian berdasarkan Perpu ini, atau kemudian MK bisa mengambil putusan sela bahwa perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ini ditunda dulu sampai kemudian, atau kemudian selesai dulu yang 91, karena MK memberikan waktu 2 tahun. Apa iya harus menunggu 2 tahun kalau sudah ada Perpunya? Jadi akan ada ketidakpastian hukum mana yang harus diikuti, antara putusan MK yang 91 yang masih nunggu 2 tahun atau putusan MK yang nanti berkaitan dengan pengujian Perpu yang menjadi undang-undang yang sekarang masih diproses. Nah, ini kan ada celah-celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau MK mau berani mengambil terobosan, maka di perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari Perpu, MK harus menegaskan bahwa putusan 91 belum selesai, sehingga harus diselesaikan, dan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari Perpu ini ya dinyatakan tidak berlaku, artinya sekalian kemudian kembali ke awal, karena memang pembentuk undang-undang ini tidak ada itikat baik kemudian mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kalau bicara ekstrimnya, bicara secara kita melihat ke teori tadi ya, harus dijalankan. Tapi kalau kemudian bicara komprominya atau diplomasinya, tentu memang bisa diberikan waktu kepada pembentuk undang-undang. Tapi sekali lagi waktu 2 tahun tentu terlalu lama, karena 2 tahun itu kemudian diselingi oleh Perpu tadi. Nah, bagaimana kemudian supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini segera memasuki babak final lah gitu. Babak final ya tadi MK harus memberikan putusan akhir yang kemudian bagaimana mensinkronkan antara putusan yang 91 dengan perkara yang di Perpu ini, yang Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari Perpu. Jadi idealnya memang tadi diintegrasikan antara putusan yang pertama, antara putusan pengujian formil dengan perkara yang baru ini, supaya kemudian tidak ada ada putusan-putusan yang ya tadi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena yang 91 dianggap ya sudah selesai, kemudian tidak ada tindak lanjut, dianggap sudah selesai dengan publik kan menilainya seperti itu, karena MK sendiri tidak memberikan semacam pernyataan bahwa dengan adanya Perpu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dan berasal dari Perpu, lalu bagaimana nasib pengujian undang-undang putusan tadi yang berlaku 2 tahun, itu tidak ada semacam pernyataan resmi dari MK ataupun melalui putusannya pun tidak ada. Makanya saya berharap dengan adanya pengujian Cipta Kerja yang berasal dari Perpu ini ada semacam pernyataan atau penegasan dari MK perihal bagaimana nasib putusan 91, bagaimana apakah itu berjalan atau otomatis selesai dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru yang berasal dari Perpu, yang tentunya ya MK berarti tidak konsisten dengan dirinya kalau kemudian menyatakan bahwa itu selesai, karena meaningful participation bagaimana bisa terwujud. Jadi ini rumit Mas Jamal kalau kita lihat dari sisi teori, kita bicara idealnya, tapi kemudian justru banyak sekali celah-celah yang menuju ketidakpastian hukum itu sendiri, karena pembentuk undang-undang dalam tanda kutip menyiasati gitu ya dengan adanya Perpu, kemudian yang oke lah dianggap itu selesai dengan itu tindak lanjut pemerintah juga. Jadi Perpu dijadikan sebagai alat legitimasi bahwa itu sebagai tindak lanjut, walaupun tidak seperti yang diinginkan oleh MK. Tapi di luar rumitnya tadi, apakah ini bisa bergulir menjadi
alasan impeachment presiden ketika misalnya Perpu itu dianggap melanggar putusan MK gitu. Iya, untuk ke sana sih memang sempat ada wacana-wacana ke sana berkaitan dengan narasi-narasi impeachment. Tapi sekali lagi memang ya ini kan masuk ke ranah politik, jadinya nanti tentu daya dorongnya harus lebih kuat dari sekedar Perpu tadi. Artinya sejauh mana putusan MK itu kemudian dilanggar oleh eksekutif dalam hal ini mengeluarkan Perpu. Jadi artinya apakah kemudian mengeluarkan Perpu bisa menjadi satu alat kemudian menyatakan bahwa dia melanggar terhadap sumpah jabatan dan sebagainya, karena kan itu mengarah ke impeachment tentu berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh sumpah jabatan oleh presiden atau wakil presiden. Ya tentu secara politik itu bisa, tetapi kemudian secara hukum kalau kita kaitkan dengan undang-undang tentu masih banyak yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam hal dugaan pelanggaran oleh presiden, yaitu pelanggaran terhadap konstitusi yang harus dijabarkan elemen-elemennya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan nebis in idem, ya Mas Jamal, Pak Jamal, nebis in idem MK diatur di Undang-Undang MK bahwa memang ada beberapa putusan sepanjang begini, nebis in idem itu sepanjang batu ujinya berbeda. Jadi kalau batu ujinya sama, misalnya menguji tentang Undang-Undang Pemilu, contoh tentang calon parliamentary threshold, apakah itu nebis in idem? Kalau batu ujinya yang diuji, landasan pengujiannya itu berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya, walaupun substansinya sama, majelis hakim cenderung mempertimbangkan itu berbeda, itu tidak nebis in idem, tidak, artinya tidak diadili dua kali, tidak berulang, walaupun sebetulnya yang diuji adalah substansinya sama, tetapi menggunakan dasar pengujian undang-undang yang berbeda. Nah itu kalau kemudian menggunakan landasan pengujian pasal undang dasar yang berbeda, maka majelis hakim menyatakan oh ini tidak nebis in idem, walaupun memang substansinya pada akhirnya akan sama. Tetapi ada juga majelis hakim yang menyatakan walaupun menggunakan, kalau di undang-undang dasar di pasal di undang-undang MK-nya memang harus ada argumentasi dan landasan pengujian yang berbeda, itu tidak nebis in idem. Kalau itu sama, pasalnya yang diujikan sama, undang-undang pemilu misalnya tentang threshold, kemudian landasan pengujian undang dasarnya sama, argumentasi juga sama, maka itu nebis in idem. Tetapi kalau dalam konteks berubah-ubahnya putusan, saya mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Balguna bahwa setiap putusan MK yang berubah itu harus ada argumentasinya. Kalau memang belok kanan atau belok kiri itu harus jelas. Nah seperti putusan pilkada yang tadi saya bilang dari 97 2013 MK menyatakan tidak berwenang menjadi berwenang. Itu kan sebetulnya MK harus punya landasannya. MK itu harus mempunyai bagaimana kemudian dari awal MK menyatakan pilkada bukan bagian dari pemilu, kemudian MK tidak berwenang, dan kemudian MK berwenang lagi. Ini kan tiga putusan yang berbeda dalam satu kasus, tetapi harus dilihat case per case-nya. Ketika misalnya berkaitan dengan yang terakhir yang 85 2022 ini berkaitan dengan ketidakadaan lembaga pengadil atau lembaga khusus yang memeriksa sengketa pemilu. Jadi sebetulnya putusan 85 ini istilahnya itu ya boleh dibilang karena memang tidak ada lembaga lain, kemudian Mahkamah Konstitusi lah yang akhirnya berwenang. Jadi MK mengembalikan sifat kesementaraan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada yang dititipkan oleh pembentuk undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi menjadi ya kewenangan yang kembali lagi ke MK, walaupun tadinya tidak berwenang, walaupun hanya sementara dititipkan oleh pembentuk undang-undang. Ya karena tadi pembentuk undang-undang menjanjikan 2027 terbentuk, tapi sampai sekarang pemilu terakhir, yaitu di pemilu kada terakhir 2024 yang serentak dengan Pilpres itu harus terbentuk, tapi sampai sekarang belum terbentuk. Jadi ada alasan-alasan yang memang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi itu berubah, legal reasoningnya berubah, berkaitan dengan apa yang diminta oleh pemohon, tentu juga berkaitan dengan berkaitan dengan tersediaan atau terbentuknya lembaga peradilan khusus pemilu. Seandainya di 2023, seandainya di tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya sudah terbentuk
sengketa lembaga pengadil atau lembaga khusus sengketa pilkada, maka kemudian untuk pilkada case-nya tidak lagi harus di Mahkamah Konstitusi karena sifatnya MK menyatakan itu adalah kewenangan transisional, kewenangan sementara yang dititipkan ke Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan yang definitif adalah sengketa hasil pemilu, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah itu sebetulnya perlu dibuat semacam kajian atau semacam kajian khusus yang kemudian melihat bagaimana idealnya pilkada ini apakah di Mahkamah Konstitusi atau di peradilan lain, karena memang ya itu tadi tolak saling Mahkamah Agung jelas tidak menerima, tidak mau karena sudah banyak perkaranya. Sementara kayak misalnya Bawaslu sempat menyatakan Bawaslu sudah siap nih menjadi lembaga peradilan pilkada, sempat mendeklar seperti itu, namun akhirnya tidak jadi, artinya belum ke arah sana. Walaupun memang Bawaslu sekarang sudah diperkuat, sudah mirip-mirip kuasi yudisial, bisa membatalkan, bisa memerintahkan untuk kemudian mengulang atau sengketa proses berkaitan dengan pemilu. Jadi sebetulnya memang lembaga yang paling ideal kalau sementara ini Bawaslu memang sudah boleh dinilai siap untuk mengadili sengketa pilkada, tapi tentu undang-undang artinya undang-undang lebih menitipkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undangnya belum, ya memang harus direvisi undang-undangnya, dan juga lembaga penyelesaian sengketa pilkada itu harus dibentuk juga. Demikian Pak Jamal. Baik, terima kasih sekali atas ilmu dan sharingnya pagi ini. Karena ini teman-teman akan ada kuliah di sesi berikutnya. Untuk sesi hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan kita masih punya satu sesi lagi, insya Allah di minggu depan ya, untuk melanjutkan menyampaikan kuis, menyampaikan kuis. Nanti kuisnya saya upload di Google Classroom. Baik. Nanti saya mohon di share untuk materinya hari ini, dan nanti saya share ke teman-teman mahasiswa. Termasuk kuisnya nanti saya akan tampilkan di Google Classroom, nanti di praktisi sharing minggu depan, insya Allah nanti salah satunya yang akan dibahas adalah kuis yang nanti akan disampaikan di Google Classroom itu. Oh ya, baik Pak Jamal, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Cak Ali atas waktu dan ilmunya. Ini mudah-mudahan bisa continue acara seperti ini, bisa kolaborasi antara penjelasan teoritik dengan aspek-aspek praktek di lapangan, karena saya kira ini akan memberikan banyak sekali perspektif bagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.